cita-cita yang harus kita desain kan, harusnya begitu. Jangan kita seret-seret bahwa ini seandainya begini. Yang harus kita pikirkan ini bagaimana kalau seandainya Partai Nasdem, PDIP ini bergabung ke sana. Ada nggak contoh negara yang melakukan hal seperti itu? Saya kira ini memang cita-cita kita ya, cita-cita bangsa kita, karena hanya partai politik yang kita berikan hak untuk menjadi peserta pemilu DPR. Ya, organisasi lain, persatuan guru, persatuan apa, tidak pernah kita izinkan, hanya parpol. Karena kita percaya parpol bisa representasi kita sebagai rakyat, sebagai kekuatan penyeimbang. Karena ini, kitohnya ini namanya presiden ini dianggap lahir dari kekuasaan sewenang-wenang tuh. Dari monarki absolut turun presiden, turun apa dan lain sebagainya. Ini chief of executive di sini. Jadi muncullah kekuatan demokrasi melahirkan partai politik yang kemudian berperan sebagai kekuatan penyeimbang di situ. Nah, ini pula kalau misalnya secara politik kemudian terjadi inkonsistensi dalam tubuh kekuatan penyeimbang ini, Partai Koalisi Merah Putih ini, maka ini akan menangis itu pemilihnya 63 juta itu. Yang kemarin saya sebut di sidang MK itu di situ. Syahwat politik itu adalah kekuasaan kan? Kenapa? Syahwat politik itu tidak masalah. Kekuasaan yang silahkan Anda perebutkan itu kekuasaan legislasi. Ya, kekuasaan untuk menjadi penyeimbang itu tempatnya tidak perlu di situ. harus dieksekutif. Nggak usah berpikir jadi wakil menteri itu serahkanlah presiden di sana. Bahwa kemudian ada profesional berasal dari partai politik itu soal lain, tapi secara kelembagaan partai politik itu jangan sampai ikut-ikutan. Itu kalau dikatakan oleh Bang Irman seperti itu ideal sekali ya? Ya harus begitu. Ideal sekali, harus tapi kan nyatanya di tanah air tidak demikian. Ya tujuan saya mencerahkan republik ini agar kita bergerak ke arah yang ideal di situ. Saya nggak bisa melegitimasi sebuah realitas yang terjadi. Ilmu saya itu ilmu konstitusi, ilmu yang mendesain proses bernegara ini menuju pada kondisi konstitusional yang sesungguhnya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau saya ditanya, Mas Romi ini lebih bagus jadi menteri atau jadi wakil ketua DPR? Lebih bagus jadi wakil ketua DPR Mas Romi daripada jadi menteri. Tempat Mas Romi itu jadi pimpinan DPR sana. Kenapa yang disebut wakil ketua sih nggak langsung ketua gitu? Ya karena saya dengar maunya wakil ketua DPR isunya, bukan maunya isunya yang saya dengar seperti itu kan gitu. Terjebak perjanjian ya Mas Romi gitu. Ya? Terjebak perjanjian begitu. Sebenarnya tidak terjebak perjanjian, tapi memang semua kan logika kekuasaan itu kembali kepada kekuatan. Dan kekuatan itu kan diukur berdasarkan perolehan kursi. Ya. Sehingga memang di titik itulah kita menjadi awal atau modal negosiasi. Modal politik partai politik ketika berbicara tentang posisi-posisi adalah kursi berapa yang dia punya di parlemen. Itu juga yang terjadi dalam Koalisi Merah Putih. Dan ketika kita berbicara tentang bagaimana mengartikulasikan proses sebagai penyeimbang ini secara utuh bisa berjalan, maka tentu adalah seluruh anggota pimpinan dan alat kelengkapan dewan juga harus berada di dalam tangan penyeimbang ini untuk membuat mekanisme checks and balance ini mulai dari pimpinan dewan sampai di tingkat pimpinan komisi itu berjalan. Yang pagi ini mendengar Anda mengatakan ini tidak takut dianggap rakus begitu. Bukan soal rakus atau tidak rakus. Politik itu kan pada dasarnya kan seni mempertarungkan untuk bisa duduk di dalam kursi kekuasaan. Tinggal kita melakukannya dengan cara konstitusional, dan itulah hakikat partai politik begitu. Sepanjang kita melakukannya, tadi dikatakan oleh Pak Zaki, dengan cara-cara yang memang dilindungi oleh undang-undang, apapun sebenarnya tidak salah. Dan sekali lagi, tidak pernah ada partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu terjadi karena dia kalah di dalam kontestasi. Jangan kemudian partai politik bahwa partai politik itu kekuasaan jadi DPR begitu. Karenanya saya juga tegaskan, juga ada partai-partai politik di antara lingkungan pendukung pemerintah. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi yang juga sudah mulai merapat untuk mengatakan bagaimana caranya kita juga masih tetap ada posisi-posisi sebagai pimpinan dewan atau alat kelengkapan. Merapatnya dalam artian tidak abu-abu lagi atau masih abu-abu? Mereka akan tetap berada di dalam kursi kabinet, tetapi mereka juga meminta untuk bisa berada sebagai bahagian yang diperhitungkan ya dalam tanda petik untuk mendapatkan kekuasaan di pimpinan dewan dan alat kelengkapan. Oke lah, di pimpinan dewan milik Anda, karena Anda Koalisi Merah Putih, Anda kuasai sana. Tetapi untuk pimpinan alat kelengkapan masa kita nggak disisain, kira-kira begitulah. Kalimatnya gitu? Ya ini kan bahasa saya. Siapa tuh? Saya tidak ingin mengatakan, tapi ada dua partai politik yang mencoba untuk berhitung seperti itu dari partai politik yang berada sebagai pengusung Jokowi JK. Artinya apa? Bahwa ketika mereka berhadapan dengan realitas politik, mereka juga berhitung. Lama-lama mereka tadinya yakin, masa sih kekuasaan eksekutif tidak mampu membangun fraksi mayoritas di koalisi di parlemen begitu. Ternyata sudah tinggal 12 hari masih belum juga bisa begitu. Jadi akhirnya mereka yang justru merapat dan datang mengatakan,
tega amat, masa kita ini kan teman sendiri, masa nggak bahagia nih di pimpinan parlemen begitu. Mengapa waktu kita bagian dari koalisi pemerintahan mulai mendekati Mas Romi? Karena ternyata desain politik yang dibangun oleh koalisi Merah Putih di DPR itu lebih memberikan insentif yang jelas dan menjanjikan dibanding kabinet pemerintahan yang sekarang, sehingga ada beberapa partai yang malu-malu ya, mencoba untuk bernegosiasi supaya ada kue itu sebagian dibagi ke mereka. Nah, itu saya kira yang penting. Jadi dengan cara apa mereka mendapatkan kekuasaan, asal itu konstitusional, tidak masalah. Masyarakat akan menilai baik buruknya pada sejauh mana ketika dia berkuasa itu memberikan kebijakan yang populis, rakyat. Sekaligus masyarakat juga bisa menilai mana yang idealis dan mana yang oportunis begitu. Ya, yang oportunis tidak pernah baik di mata masyarakat ya. Apalagi waktunya sangat cepat sekali. Kemarin A, besok B, itu akan jadi pertanyaan besar di masyarakat. Itu politik ya Mas Zaki ya? Masyarakat butuh penjelasan. Ya, jadi judul pagi ini itu benar, Koalisi Merah Putih masih solid. Mudah-mudahan sebegitu adanya. Bahkan ya. mungkin jangan malu di kemudian hari begitu lah nanti. Catat ya pernyataan Bang ini 18 September ya. Kita lihat hari-hari berikutnya. Harus membuktikan bahwa Koalisi Merah Putih itu memberikan kebijakan yang pro rakyat. Baik. Dan sesuai dengan harapan pesannya seperti itu. Baik, terima kasih. Perlawanan saja. Terima kasih Bapak-Bapak sudah menyempatkan hadir di Apa Kabar Indonesia. Dan kalau kita melihat ke seberang kita, ini sudah duduk, sudah hadir Bu Eva Sundari juga yang akan Joko Widodo bersama Yusuf Kala telah mengumumkan formasi kabinetnya. 34 kementerian dengan 18 menteri dan 16 menteri dari profesional partai. Meski belum menyebut 16 menteri tersebut akan berasal dari partai-partai pendukung Jokowi JK pada ajang Pilpres lalu. Terima kasih juga. Saya ingin tanya dulu ini mengenai salah satu hal yang banyak di broadcast kemana-mana, bahwa dihilangkan Kementerian Agama. Oh, nggak benar. Nggak benar ya? Sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi sendiri bahwa masih tetap ada dengan nama yang sama. Ada yang mengatakan jadi Kementerian Zakat, Kementerian Wakaf, Kementerian ini. Itu ternyata itu di sosmed. Tidak pernah ada rilis resmi dari transisi ya. Dan kemarin Mbak Rini sudah mengklarifikasi, Pak Jokowi menguatkan klarifikasi tersebut. Bisa muncul hal seperti itu tuh dari mana tuh? Ya ini diinvestigasi nggak oleh teman? Oh, enggak. Udahlah, kita energinya fokus kepada persiapan transisi aja. Nggak usah melayani gangguan-gangguan sesaat seperti itu. Ada beberapa nama kementerian yang berubah mungkin Mbak? Ya betul, ada 6 kementerian yang berubah. Misalkan satu Kementerian Maritim ya, itu dari kelautan, kemudian juga ke daerah tertinggal jadi satu. Lalu ada Kementerian Kedaulatan Pangan yang dulunya adalah pertanian dan seterusnya. Disesuaikan dengan nawacita sih. Indi, ini saya mumpung karena Mbak Eva sudah menyinggung soal maritim ya. Kemarin saya ngobrol sama Pak Adi Aksa Daud. Ya. Menurut Pak Adi Aksa Daud, kalau misalnya kelautan perikanan itu digabung masuk ke dalam maritim, itu apakah mungkin dilakukan seperti itu? Karena maritim itu base-nya itu adalah pertahanan kan, biasanya kan seperti itu. Nah kalau misalnya kelautan perikanan ini kan ibaratnya kan resources yang ada di bawah laut kita dan lain sebagainya begitu. Ini saya hanya menyampaikan saja statement dari Pak Adi Aksa Daud kemarin. Ya kalau kita memaknai maritim memang harus komprehensif ya Mas. Termasuk kerisauan Pak Jokowi adanya illegal fishing. Nah ini kan ada aspek yang harus diamankan sehingga ada integrasi antara pertahanan dan juga ekonominya, karena bagaimanapun kan pemaknaan security kita sekarang human security ya, yang di dalamnya juga tidak dimaknai seperti konvensional yang lama bahwa musuh dari luar, enggak, tapi dari dalam sendiri yang berkaitan dengan illegal logging, fishing, kemudian human. Dan kemudian ada perbandingan 18-16 gitu ya Mbak ya. Itu semua nama-nama sudah sampai berapa persen yang menempati kursi-kursi ini gitu. Mas Henry menunggu soalnya kayaknya. Mas Henry menunggu. Kalau nama-nama saya yakin sudah ada, karena pembicaraan di antara para ketua parpol dengan Pak Jokowi JK juga intensif. Dan seperti yang dikemukakan Pak Jokowi sejak awal, untuk yang dari parpol endorsement langsung dari ketua umum. Dan saya yakin nama JK juga intensif. Dan seperti yang dikemukakan Pak Jokowi sejak awal, untuk yang dari parpol endorsement langsung dari ketua umum. Dan saya yakin nama-nama sudah ada dan sudah bocor di mana-mana kayaknya. Iya.
ada nama Eva Sundari di dalamnya. Ya, tapi saya jangan ditanya, nggak komen dulu. Ya, dalam hati itu. Iya, itu penuh makna itu. Jawabnya dalam hati lah. Oke, tapi lagi-lagi ini tadi karena saya mengutip koran yang dibaca oleh Mas Hendri begitu. Akankah mungkin partai politik yang mengusung Jokowi JK begitu akan melakukan perlawanan dari ide Jokowi sendiri, ide presiden terpilih sendiri begitu. Seperti contohnya PKB. Muhaimin Iskandar digadang-gadang masuk lagi begitu ya. Tapi kan Pak Jokowi kan minta kan tolong ditanggalkan atau ditinggalkan jabatan ketua umum, jabatan partai politik begitu. Ada sinyalemen dari PKB dari media tersebut yang menyebutkan ya PKB tidak akan patuhi itu, tidak akan itu. Tetap lanjut saja seperti layaknya SBY Budiono. Komentar Mbak Eva gimana? Ya, kalau mau sistem presidensial tetap prerogatif ada di Pak Jokowi ya, Pak Presiden. Pak Presiden, dan saya sih masih berpikiran positif akan ada semacam titik temu ya di antara diskusi-diskusi tersebut. Dan Pak JK juga menegaskan ya, saya pernah mengalami menjadi ketua umum parpol sekaligus wapres, dan memang kayaknya tidak mungkin kalau double seperti itu. Tapi kalau aku loh ya, milih jadi ketua umum dong, ngapain jadi menteri? Karena jauh lebih berkuasa ya ketua umum daripada kementerian. Oleh karena itu mungkin Cak Imin sudah sejak awal milih ketua umum sebetulnya. Jadi iseng-iseng berhadiah aja dia menegosiasi. Iseng-iseng berhadiah. Ini dari tadi keluar nama-nama ya. Memang ini prediksi dan belum diumumkan secara resmi begitu. Mungkin Mbak Eva ada yang benar, ada yang tidak, itu bohong ya ini. Mungkin ada yang benarnya dari nama-nama tadi. Ada yang benar, ada yang salah ya, dari yang sedang beredar. Tapi tetap bahwa pengambil keputusan akhir ada di Pak Jokowi JK. Jadi beliau berdualah yang paling tahu. Dan kalau kita nggak salah kan berbagai sumber ditampung ya sama Pak Jokowi JK. Jadi Jokowi Center pun juga ada. Betul, kan, jadi versinya juga banyak banget gitu. Mbak Eva kan dari dalam nih Mbak, artinya kan lebih mengetahui. Mana yang lebih akurat Mbak? Ya, sama Pak Jokowi JK. Makanya Jokowi Center pun juga ada. Betul, kan, jadi versinya juga banyak banget gitu. Mbak Eva kan dari dalam nih Mbak, artinya kan lebih mengetahui. Mana yang lebih akurat Mbak? Jokowi Center atau mungkin resource yang kami tampilkan ini begitu, atau apa sih Mbak? Yang lebih akurat Pak Jokowi dan Pak JK. Jadi nggak ada di media dunia maya, nggak ada. Mbak Eva, ini di sini ada prediksi lagi ya. Menteri Dalam Negeri Insinyur Basuki Cahayapurnama. Kita tahu siapa beliau gitu. Betul Namanya ini. juga usulan, kan belum tentu dieksekusi. Ya terserah kepada beliau berdua lah. Tapi saya nggak kelihatan sama Mbak Eva Sundari. Dari mana tuh munculnya nama Eva Sundari? Dari relawan-relawan. Oh iya Mbak. Banyak banget Tapi relawan-relawan. prinsipnya Mbak siap nggak sih kalau misalnya? Ya, aku sih pada posisi petugas partai lah. Nah, Mbak aja tadi bilang kan, kalau saya jadi Pak Muhaimin, saya akan milih partai kan begitu? Ya, tapi kan saya bukan ketum. Nah, aku sih pada posisi petugas partai lah. Nah, Mbak aja tadi bilang kan, kalau saya jadi Pak Muhaimin, saya akan milih partai kan begitu? Ya, tapi kan saya bukan ketum, nggak bisa milih. Oh. Saya kan prajurit. Kalau ditugaskan Bu Mega ya berangkat, nggak ditugaskan mana aja, prinsipnya siap lah. Oke. Dari para relawan yang sudah meminta, mungkin ya menginginkan Mbak Eva ada di kabinet, kebanyakan ingin diwakili di kementerian mana itu oleh Mbak Eva? Macam-macam. Jadi yang terakhir misalkan para relawan di Jerman malah Mbak ya Menlu loh. Dari mana asalnya Menlu? Lalu dari Hong Kong minta Menaker Trans. Kemudian dari Seknas misalkan Mensos saja deh Pak gitu. Al-Misbat juga mengusulkan Mensos saja Pak. Tapi ada juga pemberdayaan perempuan dong. Aduh macam-macam deh. Minatnya di mana Pak? Nah itu dia. Mana yang cocok untuk Mbak Eva? Minatnya jadi aja deh. Minatnya apa? Enggak, aku terserah. Oke. Tapi sudah dipanggil Ibu Mega, ketua. Nah itu belum itu. Oh belum. Belum. Mudah-mudahan setelah ini dipanggil Ibu Mega. Nggak usah dipanggil, di telepon aja. Ikut Pak Harto dulu telepon. Oke baik, Mas Henry. Banyak sepertinya yang akan diungkapkan pagi ini ya. Ditahan dulu ya. Ya. Iya. Kami akan kembali.